Baik, kita lanjutkan ke video berikutnya. Yang pertama kita sudah membahas tadi tentang sinyal. Nah, konsep sinyal dan sistem kita yang kedua, pertama sinyal, yang kedua kita akan membahas tentang sistem. Jadi saya tulis di sini sistem. Apa itu definisi sistem? Sistem itu definisinya adalah apa saja yang memproses input ya, menjadi output. Itulah yang disebut dengan sistem. Jadi kalau kita gambarkan sistem itu sebagai sebuah diagram blok, ini adalah sistem, dan ini sistem. Di sistem ini apa berfungsinya, kerjanya? Dia adalah mengubah sinyal input yang masuk kepada dia, input diubah menjadi sinyal output. Nah, itulah sistem. Apa contoh sistem? Nah, kita lihat contohnya apa sistem ini. Banyak sekali. Kita sering membicarakan atau menggunakan kata sistem ini. Banyak sekali contohnya, misalnya sistem sepeda motor. Sistem sepeda motor. Sistem sepeda motor ini dia suatu sistem yang apa diubahnya sebagai inputnya? Inputnya apa sepeda motor itu? Inputnya adalah BBM misalnya kan. Jadi kalau kita gambarkan ini sistem sepeda motor, ya kan? Itu inputnya adalah BBM, bahan bakar minyak. Apa output dari sepeda motor? Jadi sepeda motor ini memproses input kan, dan menghasilkan output. Outputnya apa? Outputnya adalah tenaga gerak yang menggerakkan roda. Kemudian juga outputnya bisa berupa emisi buang dari kendaraan bermotor, berupa asap daripada kendaraan bermotor itu. Nah, inilah contoh dari sistem sepeda motor. Dia memproses input dan menghasilkan output. Contohnya apa lagi yang menjadi contoh sebuah sistem? Bisa kalian pikirkan sendiri. Contohnya misalnya seperti yang sering saya contohkan, misalnya ada sebuah pabrik kue, ya. Contohnya yang terbiasa kalian adalah misalnya rumah kue Viera lah, misalnya rumah kue Viera. Saya bukan bermaksud promosi ya, tapi ini contoh yang saya tiba-tiba dapatkan saja, bahwa rumah kue Viera itu kan menghasilkan keluarannya talam durian misalnya. Outputnya apa? Outputnya kue talam durian. Nah, kue talam durian. Sementara inputnya apa? Input dari sistem rumah kue Viera ini inputnya adalah bisa berupa tepung terigu misalnya kan, tepung terigu misalnya, durian misalnya kan, gula dan sebagainya, ya kan. Jadi inputnya tepung terigu, durian, gula dan sebagainya, diproses di rumah kue Viera. Output dari rumah kue Viera inilah kue talam durian. Nah, ini adalah contoh sebuah sistem. Jadi sistem itu tidak perlu rumit-rumit kita pikirkan. Jadi sistem itu adalah apapun, nah sesuai dengan definisinya, apapun, apa saja yang dia memproses input dan menghasilkan output, itulah sistem. Ya. Nah, sinyal, kita lanjutkan lagi. Sinyal, kita balik lagi ke sinyal. Sinyal itu secara umum ya dibagi menjadi dua. Ya. Secara umum dia dibagi menjadi dua. Pertama itu sinyal diskrit, ya, diskrit. Yang kedua sinyal kontinu atau sinyal analog. Nah, kontinu atau sinyal analog. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog atau sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai magnitud atau amplitude di sepanjang waktu dalam suatu jangka waktu tertentu. Jadi memiliki sinyal yang memiliki amplitude atau nilai, ya, nilai amplitudo di sepanjang waktu, dalam jangkauan waktu tertentu gitu. Dalam jangkauan waktu tertentu. Nah, inilah disebut dengan sinyal kontinu. Jadi bukanlah sinyal kontinu itu adalah sinyal yang memiliki nilai amplitudo di sepanjang waktu saja, tetapi dia di sepanjang waktu
tetapi masih dalam jangka waktu tertentu. Karena tidak ada sinyal yang memiliki nilai amplitudo di sepanjang waktu dari tidak hingga, dari min tidak hingga, atau dari 0 ke tidak hingga. Itu tidak mungkin ada yang seperti itu. Tetapi yang benar, sinyal kontinu itu adalah sinyal yang memiliki nilai amplitudo di sepanjang waktu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dari jangka waktunya dari 0 sampai 15 detik misalnya. Maka dalam jangka waktu ini dia akan continue, dia memiliki nilai di sepanjang waktu. Jadi di waktu 1 detik dia punya nilai segini, di waktu misalnya 5 detik dia punya nilai segini, di waktu 5,5 detik dia punya nilai segini, dan seterusnya. Jadi dia memiliki continue, dia berketerusan, tidak putus-putus. Inilah yang disebut dengan sinyal continue. Sementara sinyal diskrit itu adalah lawan daripada sinyal continue. Dia tidak memiliki nilai amplitudo di sepanjang waktu, tidak memiliki nilai amplitudo di sepanjang waktu. Atau dalam kata lain, dia hanya memiliki nilai amplitudo di waktu-waktu tertentu saja. Jadi tidak di sepanjang waktu. Nah, inilah dia yang disebut dengan sinyal continue, sinyal diskrit. Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.